31. Pelakunya tertangkap. Bel GGG hahaha. Dengan sigap Vino menarik tangan pria itu dan meluncurkan serangan padanya. Pria itu berusaha melawan dan memukul wajah Vino hingga hidung pria berkacamata itu berdarah. Vino menendang pria berjaket biru yang mencoba melawan sehingga si pembunuh itu terduduk di lantai dan dengan cepat dia ingin kabur dari sana. Namun tangan Vino lebih cepat menariknya dan kemudian menendang pria itu hingga dia terpental ke dinding. Vino segera mengejar dan menangkapnya kembali dan kali ini dia harus tahu siapa yang ingin membunuh Tuan Willy. Karena ini sudah yang kedua kalinya orang ingin melenyapkan Willy sahabatnya. Jangan sebut namaku Vino Andreas, ujar Vino sambil memukuli pria itu secara membabi buta dan penuh emosi. Seringai Vino mengembang saat melihat musuhnya terkapar tak berkutik namun dia tidak melepaskan cengkeramannya sampai polisi datang dan meringkus pria yang mencoba ingin membunuh Willy. Tangkap dan jebloskan ke dalam sel, Vino berkata pada para polisi. Siap, Pak. Polisi langsung memborgol tangan pria tadi dan akan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Jangan macam-macam kau padaku. Setelah ini kupastikan kau yang berada di balik jeruji besi. Siapapun kau kupastikan akan menyesal seumur hidup. Gumam Vino sambil tersenyum dan kemudian dia melangkah masuk ke ruang rawat Willy. Vino, kamu tidak apa-apa? Aisyah mendekati Vino dengan wajah cemas karena hidung Vino mengeluarkan darah akibat pukulan pria tadi. Tidak Pak Aisyah, aku hanya terluka sedikit, jangan cemas. Vino tersenyum pada Aisyah. Vino, siapa mereka? Tanya Willy penasaran. Aku belum tahu. Dia sedang dibawa oleh polisi dan aku akan segera menyusul ke kantor polisi nanti, ujar Vino sambil mengelap darah di hidungnya. Kemari Vino, biar aku obati, ujar Aisyah dan dengan sigap Aisyah mengambil washlet dan mencelupkannya di air hangat. Vino mengangguk dan duduk di sofa. Darah di hidungnya masih mengalir. Sepertinya pria tadi memukul batang hidungnya dan untung kacamatanya yang mahal ini tidak pecah, kalau tidak Vino akan rugi kacamata. Willy memperhatikan Aisyah dan dengan sigap gadis muslimah itu membawa washlet basah dan langsung mengelap darah yang menetes di hidung Vino. Entah mengapa ada rasa tak suka di hatinya melihat Aisyah duduk di samping Vino. Oh sakit Aisyah, Vino menatap Aisyah sambil meringis. Dia ingin menahan tangan Aisyah tapi Vino masih sadar untuk tidak menyentuh jemari Aisyah. Tahan sebentar Vino, Aisyah mengompres hidung Vino. Ihem, Willy berdehem sambil menatap keduanya. Vino sengaja pura-pura tidak tahu dan membiarkan tatapan sahabatnya itu tidak suka melihatnya. Panggil saja suster untuk mengobati Vino biar diberikan obat tukas Willy. Aisyah menoleh suaminya itu. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan memanggil suster, Aisyah berkata dan menjauh dari Vino. Willy melirik Vino dengan wajah kesal. Ada apa? Kenapa wajahmu kesal? Tanya Vino sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku hanya mengkhawatirkanmu saja. Willy melirik Vino. Kau cemburu? Vino bertanya pada Willy. Siapa? Aku? Enak saja. Memangnya aku ingat siapa dia? Willy melihat ke arah pintu. Dia itu istrimu, ucap Vino sambil tersenyum. Bukan, aku tidak percaya. Jangan katakan dia istriku. Jika dia istriku mana mungkin aku melupakan dia, jawab Willy dengan wajah tak suka. Kenapa? Dia cantik, ujar Vino sambil mendelik. Dia bukan tipeku, ujar Willy bersedekap dada. Baiklah, katakan padaku jika kau mengingatnya nanti. Vino tersenyum. Oh iya, ini ponselmu dan sudah aku charger, ucap Vino. Terima kasih. Willy menerima ponselnya. Ponsel yang sangat bagus dan kelihatannya sangat mahal. Aku ingin pulang ke rumah. Cepat urus. Willy memerintah Vino. Selalu saja memerintah, cebik Vino. Baiklah, aku akan meminta suster untuk mengurus kepulanganmu, Vino berkata. Suster masuk ke dalam ruangan Willy dan membawakan obat untuk Vino. Suster, tolong urus kepulangan Tuan Willy. Dia ingin pulang sekarang juga, tugas Vino sambil tersenyum smirk. Baiklah, sebentar akan kami urus administrasi kepulangan Tuan Willy. Suster Emma tersenyum dan memberikan obat untuk Vino. Tunggu sebentar ya, ucap Suster Emma lalu keluar dari ruangan. Aisyah segera memasukkan semua barang-barangnya ke dalam tas besar. Dia berdiri dan duduk sambil memegangi perutnya. Aisyah, sini aku bantu, ucap Vino. Vino tak tega melihat Aisyah berberes seorang diri.
Sementara Willy hanya duduk di sofa sambil bersandar dan memperhatikan kedua orang itu. Sewaktu ingin berdiri, Aisyah merasa kepalanya pusing. Dia berjalan perlahan dan terhuyung di depan Willy. Dengan sigap Willy menangkap tubuh Aisyah sehingga Aisyah terjatuh dalam pelukan Willy. Beberapa detik mereka berdua saling menatap dan Willy dapat melihat wajah cantik Aisyah, gadis yang sudah mengaku sebagai istrinya. "Ihan." Vino berdehem sambil membawa tas. Pria berkacamata itu menyadarkan Willy akan ucapannya tadi. Namun Vino tak banyak komentar, dia hanya membawa tas itu ke dekat pintu. Willy melepaskan tangannya dan menurunkan pandangannya dari wajah Aisyah, terutama pada bibir tipis milik Aisyah yang sungguh menggoda sehingga membuatnya menelan saliva. "Terima kasih." Aisyah langsung menjauh dari Willy karena dia mengingat perkataan Willy jangan mendekat dan menyentuhnya jika dia tidak memanggil. "Iya," Willy menjawab pelan. Harusnya dia yang berterima kasih karena Aisyah sudah menjaganya berhari-hari, bahkan sebenarnya berbulan-bulan. "Ini Tuan, silahkan diurus administrasinya." Suster Emma muncul di pintu ruangan dan memberikan lembaran kertas pada Vino. "Baiklah, terima kasih suster," ucap Vino. "Tunggu sebentar, aku akan membayar administrasi dulu." Vino pamit keluar. Aisyah mengangguk dan sekarang mereka hanya berdua. Hening di dalam ruangan. Willy sibuk dengan ponselnya, karena Vino sudah memberikan ponsel padanya tadi dan dia membuka galeri foto sambil menunggu Vino. Willy tidak menemukan foto Aisyah di dalam galeri miliknya dan dia semakin yakin jika dia tidak mengenal Aisyah. Willy memeriksa semua dokumen yang ada di ponselnya dan membacanya sekilas. Jadi benar dia adalah seorang CEO di perusahaannya. Willy melirik Aisyah dan memperhatikan gadis itu, namun sepertinya gadis itu bukan seperti gadis yang suka berbual dan berbohong. Dia nampak polos dengan wajahnya yang sungguh cantik meski tanpa polesan, dan jujur Willy menyukai wajahnya yang tanpa makeup, apalagi jika wajahnya basah karena wudhu. Meski tadi dia berkata kepada Vino jika Aisyah bukanlah tipenya, itu karena dia malu untuk jujur pada Vino. Dia tidak ingin Vino menertawakannya, apalagi sekarang kondisinya belum mengingat semua. Aisyah sibuk dengan bukunya. Menunggu Vino lumayan lama, jadi dia memutuskan untuk membaca saja karena dia lebih suka membaca daripada bermain ponsel. Vino kembali masuk ke dalam ruangan dan membawa kertas kwitansi pembayaran. "Aku membayarnya dengan debit cardmu," ujar Vino pada Willy, lalu memberikan nota kwitansinya. 500 juta, Willy membaca kwitansinya. Vino mengangguk. "Ini kwitansi ketiga. Sebelumnya aku sudah membayar semua biayamu di ICU dan biaya peralatan," ucap Vino lalu memberikan 2 kwitansi berbeda pada Willy, dan jumlah semua perawatan Willy di rumah sakit berkisar ke 1,5 miliar. "Banyak juga uangku," tukas Willy sambil menggaruk dahi. "Semua kartu debit catmu ada padaku. Akan kuberikan padamu 2 seperti biasa jika kau sudah pulih," ucap Vino. Willy mengangguk dan itu tak masalah baginya karena dia percaya pada sahabatnya Vino. "Ayo kita pulang." Vino mengajak Willy dan Aisyah pulang dan dia akan mengantarkan 2 orang itu pulang. Sementara 3 bodyguard yang tadi sedang keluar sudah kembali untuk mengawal mereka. Bersambung. Ke-32, mulai cemburu. Willy sudah di perjalanan pulang bersama Aisyah dan Vino. Willy sudah tidak sabar untuk pulang dan bertemu dengan kakek Kevin yang sangat dia sayangi. "Vino, aku sudah tidak sabar bertemu dengan kakek Kevin. Pasti sekarang kakek Kevin sedang memberi makan ikan koi." Senyum Willy mengembang. Kakek Kevin tidak segagah dulu, Will. Bahkan sekarang dia tidak mengingat apapun, ucap Vino. "Maksudmu apa?" Willy melirik Vino yang sedang menyetir. Kakek Kevin menderita Alzheimer dan dia kehilangan hampir semua memorinya. Vino berkata pada Willy agar nanti Willy tidak kaget jika kakek Kevin juga melupakannya. "Benarkah? Kenapa bisa begitu?" Willy bertanya dan dia sulit percaya. "Entahlah, mungkin karena faktor umur yang semakin menua," jawab Vino. Willy terdiam. Dia juga tidak mengingat semuanya. Pria gagah dan tampan itu hanya mengangguk. Sementara Aisyah juga hanya duduk diam di belakang dan terlihat mengantuk. "Vin, apakah Aisyah sering ke rumah?" tanya Willy pelan saat melihat Aisyah tertidur. "Iya, sejak menikah Aisyah memang bolak-balik ke rumah. Kadang sesekali dia menginap," ujar Vino sambil tersenyum. "Menginap di kamarku?" tanya Willy dengan mata mendelik. Dua pria itu saling melirik.
Iya, jawab Vino dan masih fokus menyetir meskipun sedari tadi Willy mengajaknya berbicara. Willy, dengar perkataanku, jangan kamu tunjukkan pada orang rumah jika kamu melupakan mereka. Ucap Vino yang tiba-tiba memeringatkan Willy. Baiklah, Willy mengangguk dan mengerti. Ketika mereka sampai di rumah yang besar dan megah, Willy langsung melihat keluar. Kita sudah sampai. Banyak yang berubah. Tukas Willy sembari memperhatikan rumahnya mulai dari gerbang sampai warna rumah. Bukannya berubah, tapi karena kamu lupa. Vino berkata lagi. Iya, aku tak ingat. Maaf. Willy tersenyum lalu membuka kaca mobil kembali saat mereka sudah memasuki gerbang yang menjulang tinggi. Selamat datang Tuan Willy, sapa security rumah besar itu. Siapa dia? Willy bertanya pada Vino. Dia Dika. Kamu mungkin tidak mengingatnya karena dia baru bekerja di sini 2 tahun menggantikan Pak Salman yang sakit. Jawab Vino. Willy mengangguk. Ya, dia mengenal Pak Salman karena Pak Salman sudah bekerja sejak dia masih kecil. Tetapi memang benar Willy tidak mengingat Dika. Banyak sekali hal yang kulupakan, gumam Willy. Iya, termasuk kamu melupakan istrimu, Vino menggaruk dahinya. Willy mengangguk lalu melirik ke belakang dan ternyata Aisyah sedang tertidur. Mobil berhenti sempurna. Willy keluar dari mobil namun dia sempat melirik Aisyah. Masuk saja kalau ingin masuk duluan. Biar aku yang mengurus Aisyah, ujar Vino. Karena percuma jika meminta Willy untuk mengangkat Aisyah, dia pasti tidak mau. Naina membuka pintu saat Willy datang. Mata gadis itu berbinar melihat tuan mudanya datang. Tuan Willy, Anda sudah pulang. Naina tersenyum senang. Kamu siapa? Anaknya Pak Salman, ucap Willy. Willy mengerjapkan matanya melihat gadis di hadapannya. Wajahnya mirip sekali dengan Pak Salman. Naina mengangguk dan tersenyum dan memang dia adalah anak Pak Salman yang sudah besar dan cantik. Namun dalam ingatan Willy, Naina itu bocah kecil yang masih ingusan. Anda melupakan saya, Tuan? Naina bertanya. Willy mengangguk. Maaf, aku belum mengingat semuanya. Willy tersenyum, lalu dia masuk ke dalam dan melihat isi rumahnya sembari mencari sesuatu. Tuan, di mana Nona Aisyah? Naina bertanya. Dia tertidur di mobil. Vino yang mengurusnya. Tukas Willy cuek, mata Nania membola. Tunggu Naina, kamu juga mengenalnya? Willy bertanya. Tentu saja Tuan, istrimu sangat baik dan cantik. Aku sudah mengenalnya dari saat kalian mau menikah. Kan Tuan sendiri yang memintaku mengurusi calon pengantin Tuan. Naina tersenyum dengan matanya yang jenaka. Tuan juga lupa. Naina mendelik tak percaya. Namun Naina agak merasa heran dengan sikap Tuan Willy yang biasanya arogan sekarang terlihat lebih santai. Aku masih mengingat sedikit-sedikit, jawab Willy, karena dia mengingat pesan Vino untuk tidak menunjukkan pada orang rumah jika dia kehilangan setengah memorinya, apalagi memori terbaru. Willy melupakannya. Kasihan sekali Nona Aisyah. Sepertinya dia benar-benar kelelahan mengurusi Tuan selama 6 bulan sendirian. Apalagi sekarang dia sedang mengandung. Celoteh Naina. Apa kau bilang? Aisyah hamil? Willy terkejut. Iya Tuan, hamil anak kalian, ucap Naina apa adanya. Willy memijat keningnya lalu dia segera keluar. Tuan mau kemana? Pekik Naina dari dalam. Willy diam saja tidak menjawab pertanyaan gadis itu. Willy keluar rumah dan dia menghampiri mobil Vino. Vino sedang mencoba membangunkan Aisyah sehingga kepalanya menjorok ke dalam dan hendak menggendong Aisyah. Vino kasihan memaksa Aisyah untuk bangun karena Aisyah sedang hamil muda. Minggir! Willy menoel pundak Vino dan meminta sahabatnya itu mundur. Willy, kenapa? Vino menoleh. Apa yang kau lakukan? Willy bertanya dengan mata menyipit. Aku ingin menggendong Aisyah. Tampaknya dia kelelahan. Aku kasihan jika harus membangunkannya, ucap Vino. Seketika ada rasa tak suka di hati Willy saat melihat Vino ingin menggendong Aisyah. Awas, biar aku saja. Willy menggeser Vino lalu segera mengangkat Aisyah. Kini Aisyah sudah di dalam pelukan Willy yang hangat. Penggadus itu tersenyum dalam tidurnya, membuat kedua Irish mata Willy memperhatikan Aisyah yang tersenyum manis. Meskipun Willy belum ingat Aisyah itu siapa, tetapi semua orang yang dia kenal berkata jika Aisyah adalah istrinya Jeti. Willy tidak akan membiarkan jika ada lelaki lain yang menyentuh Aisyah sampai dia mengingat semuanya. Willy membawa Aisyah masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju kamarnya.
Naina tersenyum melihat keromantisan yang baru saja lewat di depan matanya. Oh so sweet, Naina mengerjapkan matanya sambil tersenyum gemas melihat Tuan Willy yang arogan mengangkat Nona Aisyah bagaikan seorang puteri. Biar saya bantu Tuan. Naina membuka pintu kamar Tuan Willy lebar-lebar. Willy masuk membawa Aisyah dan merebahkannya ke atas tempat tidur. Oh kasihan sekali, ucap Naina saat melihat wajah Aisyah yang sedikit pucat. Willy memperhatikan sekeliling kamarnya. Dia melihat susunan yang berpindah dan melihat beberapa tangkai bunga yang masih segar. Bunga itu Nona Aisyah yang meletakkannya, Tuan, ucap Naina takut. Karena Willy tidak suka bunga atau keindahan lainnya di dalam kamar pribadinya. Willy diam dengan wajah yang kaku. Naina menggigit bibir bawahnya. Dia takut Tuan Willy akan memecahkan vas-vas bunga itu. Sebelum Willy membuka mulutnya, Naina dengan sigap mengambil vas bunga di beberapa sudut kamarnya. Mau dibawa kemana? Tanya Willy dengan nada menakutkan. Biar saya buang, Tuan. Anda tidak suka bunga ada di dalam kamar. Tukas Naina takut. Letakkan kembali. Dan keluar. Willy menunjuk Naina. Naina terkejut dan segera meletakkan vas bunga ke tempatnya. Permisi, Tuan. Naina cepat keluar dan menutup pintu. Willy hanya berdehem dan itu jelas menakutkan bagi Naina. Padahal Willy hanya memintanya keluar. Tuhan, setelah bangun dari koma yang panjang, kenapa sikap arogannya harus kembali lagi sih? Naina menghela dadanya di depan pintu kamar tidur Willy. Naina, di mana Willy? Vino bertanya. Di kamarnya, Tuan, dan Tuan Willy meminta saya keluar, jawab Naina takut. Oh, biarkan saja, dia masih mencoba mengingat memorinya yang belum kembali. Ujar Vino sambil tersenyum pada Naina. Oh iya, Naina, di mana Tuan Thomas dan istrinya? Vino bertanya. Mereka pergi pagi-pagi sekali, Tuan. Sepertinya tergesa-gesa. Jawab Naina. Naina juga tak tahu pastinya kemana dua orang itu pergi. Baiklah, aku akan menunggu di sini saja. Tolong buatkan aku kopi hitam. Pinta Vino pada Naina. Siap, Tuan. Naina segera pergi ke dapur untuk membuatkan kopi hitam yang diminta oleh Vino. Sementara di kamarnya, Willy sedang memandangi wajah Aisyah yang tertidur pulas sehingga tak sadar dia tersenyum sendiri melihat gadis yang berbeda usia dengannya itu tertidur pulas. Aisyah menggeliat dalam mata terpejam, lalu dia menarik selimut dan nampaknya dia memang lelah. Apa benar dia istriku? Willy mengetuk dahinya namun dia enggan untuk keluar dari kamar. Wajah Aisyah nampak putih berseri. Willy suka sekali menatapi wajah tanpa make up itu. Benar kata Naina. Dia memang cantik. Gumam Willy. Ayah Willy, apa yang kamu pikirkan? Bahkan kamu tidak mengenalnya dan dia bukanlah Fiona. Willy membatin dan dia langsung memalingkan wajahnya pada Aisyah. Bersambung. Ke-33, ternyata dia mesum. Aisyah terbangun dari tidurnya. Dia mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar. Tidak ada siapa-siapa di kamar ini selain dia. Gadis muslimah itu duduk di pinggiran tempat tidur sembari menghela nafasnya. Sungguh dia tidak tahu siapa yang mengangkatnya ke tempat tidur. Pelan-pelan Aisyah beranjak dari tempat tidur sambil mengusap perutnya. Dia merasa sedikit mual karena pagi tadi hanya makan roti saja. Aisyah tidak dapat mengontrol asupan untuk janinnya dan dia juga kurang suka minum susu hamil. Vitamin pun jarang dia minum karena mual, sehingga Aisyah terlihat lemah. Aisyah melangkah ke kamar mandi, dia melepaskan jilbabnya dan meletakkannya di sofa. Aisyah pikir Willy tak mungkin mau berada dalam satu kamar dengannya, entah di kamar mana Willy berada. Perutnya begitu mual sehingga Aisyah melupakan handuknya dan langsung masuk ke kamar mandi. Dia pun tak dapat menahan rasa yang begitu mual dan mengaduk-aduk isi perutnya saat ini. Woyiki, woyaki. Aisyah memijat leher belakangnya sendiri. Dia begitu mual. Ternyata hamil itu tak semudah yang Aisyah pikirkan. Apalagi saat-saat kehamilannya dia tak mendapatkan support dan kasih sayang dari suaminya. Puas mengeluarkan semua isi perut, kini Aisyah terduduk dan menangis. Dia merasa sangat tidak kuat menahan rasa mual ini. Belum lagi jika melihat makanan di depan mata Aisyah pasti langsung ingin muntah. Ceklek. Willy masuk ke dalam kamar. Matanya tertuju ke tempat tidur dan dia tidak melihat Aisyah. Perlahan Willy melangkah. Dia melihat jilbab yang dipakai oleh Aisyah tergeletak di sofa. Dia membuka jilbabnya. Willy bergumam lalu segera menutup pintu kamar. Weki, hui.
Aisyah muntah lagi di kamar mandi dan cukup lama gadis itu tidak keluar. Willy bisa mendengar suara Aisyah yang sedang mual dan muntah. Dia kenapa? Apa benar dia hamil anakku? Gumam Willy sambil berdiri di depan pintu kamar mandi. Lama Willy menunggu di depan pintu kamar mandi karena dia pun ingin mandi karena sudah merasa gerah. Namun Aisyah tidak keluar juga. Bahkan tidak terdengar suara air. Willy sedikit cemas namun dia tetap membiarkan. Menurut Willy sebentar lagi pasti Aisyah keluar. Tak lama suara air terdengar bergemericik. Aisyah memang sedang mandi setelah puas muntah lagi untuk yang kesekian kalinya. Willy menunggu lagi sembari melihat jam di arloji tangannya. Lama sekali dia mandi, Willy menggaruk dahinya. Tok, tok. Suara ketukan terdengar. Aisyah terkesiap. Siapa? Aisyah bersuara. Aku Willy. Cepat aku juga mau mandi. Jawab Willy ketus. Iya, teriak Aisyah. Namun sewaktu ingin mengeringkan tubuhnya, Aisyah baru sadar jika dia masuk kamar mandi tanpa bathrobe karena bathrobe yang ada di kamar mandi sudah dia cuci semua saat pulang 3 hari yang lalu. Bagaimana ini? Aisyah panik, sementara pakaiannya sudah basah dan kotor terkena muntah. Der, 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 cepat! Teriakan Willy terdengar dari luar. Iya sebentar. Teriak Aisyah yang panik karena dia baru sadar jika dia lupa mengunci pintu kamar mandi. Kenapa lama sekali? Memangnya kau putri raja mandi sampai mau 1 jam lebih? Willy teriak-teriak dari luar. Mode galaknya sudah terlihat. Tunggu sebentar, jangan buka pintunya. Aisyah panik di balik tirai. Kalau kau tidak buka pintu dalam hitungan 10, maka aku akan masuk. Teriak Willy seenaknya. Tentu saja Willy bisa seenaknya karena ini adalah kamarnya. Tiba-tiba ada seorang gadis yang mengaku istrinya kini menguasai kamar dan semua yang ada di dalam kamar ini sehingga membuat pria itu kesal. Willy mulai menghitung sambil bersedekap dada dan bersandar di pintu kamar. Wajahnya sungguh kesal karena sedari tadi Aisyah tidak kunjung keluar. Tunggu. Ah, jerit Aisyah. Hei, kau kenapa? Willy yang mendengar suara teriakan Aisyah panik. Tidak apa, aku hanya hampir tergelincir. Jawab Aisyah sambil memegangi perutnya. Ceklek. Willy membuka pintu kamar mandi. Jangan masuk. Aku melupakan handukku, teriak Aisyah dari balik tirai dan dia begitu ketakutan jika Willy sampai masuk ke dalam dan melihatnya tanpa salai kain. Kakak, dasar ceroboh. Omel Willy lalu segera mengambil handuk putih miliknya yang tidak terlalu lebar karena dia tidak menemukan bathrobe untuk wanita. Ini handuknya, Willy mengulurkan handuk dari balik tirai. Terima kasih, keluarlah. Tutup matamu. Jerit Aisyah yang ketakutan. Kakak, dasar wanita merepotkan. Oceh Willy lalu menghadap ke belakang, namun dia bisa melihat pantulan tirai dari kaca dan dia melihat bayangan Aisyah yang sedang memakai handuk. Aisyah buru-buru memakai handuknya meskipun dia tidak suka karena handuk yang diambilkan oleh Willy terlalu pendek. Willy meneguk salivannya. Dia mencoba menetralkan perasaan dan pikirannya saat itu juga. Aisyah membuka tirai dan melihat Willy masih di sana dengan mata terpejam. Kenapa kau masih di sana? Keluar, aku hanya pakai handuk. Jerit Aisyah dari balik tirai. Iya, iya. Willy menjawab dan melangkah keluar dengan mata terpejam. Ah! Jerit Aisyah sekali lagi dan kali ini dia benar-benar terpeleset. Untung saja dia tidak terhempas karena berpegangan di bathtub tetapi kakinya terkilir. Aisyah, kamu kenapa? Willy berhenti melangkah dan membuka matanya. Terdengar isakan tangis Aisyah sembari meringis kesakitan. Aku terpeleset, Aisyah merintih. Willy langsung balik badan dan dia membuka tirai yang menutupi tempat mandi. Esyelah kakak. Willy menarik tirai itu. Kini Aisyah menjerit ketakutan melihat Willy masuk dan menghampirinya. Pejamkan matamu, aku tidak pakai baju. Aisyah menutupi dadanya yang putih dan kemudian menutupi pahanya yang putih mulus. Willy sungguh kurang ajar, dia telah melihat Aisyah tanpa pakaian. Diam. Banyak sekali aturan. Willy mengumpat dan langsung mengangkat Aisyah dan menggendongnya. Aisyah meronta-ronta dalam gendongan Willy karena handuknya hampir terlepas. Handukku, pekik Aisyah histeris. Diam, kupingku sakit jika kamu teriak terus. Willy mendumel sambil membawa Aisyah ke tempat tidur.
Dan benar saja kaitan handuknya melorot tertarik oleh gerakan tangan Willy. Ah! Aisyah menjerit dan langsung menutupi dadanya dengan kedua tangan sementara pahanya terekspos sempurna. Beg! Aisyah melempar Willy dengan bantal karena Willy malah tercengang melihat tubuh Aisyah yang putih sempurna. Kurang ajar. Dasar mesum. Pekik Aisyah tak karuan. Astagfirullah. Masih saja berteriak bukannya berterima kasih. Umpat Willy kesal lalu meninggalkan Aisyah yang terbungkus selimut tebal. Willy sengaja meninggalkan Aisyah dan segera mengunci dirinya di kamar mandi agar Aisyah bisa memakai pakaiannya. Ah, sial. Baru 1 hari sekamar dengannya sudah seperti ini. Sungguh merepotkan. Willy membuka bajunya dan terlihat tubuhnya yang atletis, berdada bidang dan sedikit berbulu dengan perut yang seperti roti sobek. Astagfirullah. Willy meraup wajahnya dan beristighfar di dalam hati. Pria tampan itu melihat ke bawah dan rupanya dia merasakan ada yang mengencang di bawah sana ketika melihat Aisyah yang hampir telanjang di depan matanya. Segera Willy menghidupkan shower air dan mengucurkan air itu ke atas kepalanya agar pikirannya dingin kembali dari segala pikiran kotor. Di dalam kamar Aisyah sudah memakai gamis panjang lengkap dengan hijabnya. Dia terpaksa memakai hijab saat rambutnya masih basah karena dia tidak ingin jika pria yang berstatus suami dengan wajahnya yang mesum itu masuk ke kamar dan melihatnya dengan pandangan seperti tadi. Willy keluar kamar dengan santainya sambil melenggang hanya dengan memakai handuk yang menggantung di pinggang. Aisyah terkesiap dan langsung saja gadis itu menjerit. Ah, kenapa kau keluar dengan handuk seperti itu? Aisyah ngomel-ngomel. Apalagi dia bisa melihat ada sesuatu yang menonjol di bawah sana. Suka-suka aku. Ini kan kamarku. Mau telanjang juga itu urusanku. Willy sengaja berkata seperti itu agar Aisyah takut jika dia bisa bertindak nekat. Apa maksudmu? Aisyah bertanya sambil mempalingkan wajah Hia. Jaga jaraklah denganku jika kau tidak ingin aku berbuat mesum. Willy menyeringai lalu pergi ke walk-in closet dan mengambil pakaiannya. Aisyah bengong. Sungguh dia tidak menyangka jika suami komanya ini adalah orang yang mesum dan agresif saat dia terbangun. Ish! Aisyah mendumel lalu menutup wajahnya. Harusnya kau bersyukur tadi aku tidak bertindak sesuka hatiku, Willy menyeringai. Aisyah mendelik. Dengar ini kamarku, harus sesuai dengan aturanku. Willy menjorokkan kepalanya lalu menarik selimut yang menutupi wajah Aisyah. Aisyah menatap Willy dari jarak yang sangat dekat hanya 5 cm dan dia dapat mencium harum maskulin dari bibir berwarna merah dan dari tubuh suaminya itu. Aku paling tidak suka jika ada yang menyabotase kamarku dan mengacak-acaknya, Willy memperingatkan. Aisyah mengangguk. Kemudian pria itu langsung naik ke tempat tidur dan berbaring dengan cueknya. Aisyah langsung menjauh dan turun dari tempat tidur. Willy hanya tersenyum menyeringai. Dia ingin melihat apakah Aisyah gadis yang murahan atau tidak. Aisyah keluar dari kamar. Willy tertawa kecil melihat Aisyah keluar dengan wajah kesal. Pria tampan itu berguling-guling dan merentangkan kakinya lebar-lebar karena ini adalah tempat tidurnya. Bersambung.